Sebelum berangkat ke medan pertempuran, Belion menyarankan Jinwo untuk menghubungi keluarganya terlebih dahulu. Namun karena tidak ingin merasa terbebani, Jinwo memutuskan untuk menghancurkan iPhone 20 Pro Max-nya sebelum berangkat ke medan pertempuran. Di waktu yang sama, satu pesawat pengebom yang masih selamat terlihat sedang dikejar-kejar oleh seekor naga. Untungnya, si pilot berhasil keluar dengan kursi pelontar sesaat sebelum pesawatnya habis dikunyah-kunyah dan terbakar. Tapi teror yang mengancam nyawanya masih belum berakhir sampai di situ. Begitu berhasil menginjakan kakinya di tanah, dia mendapati rekan-rekan seperjuangannya sedang dicabik dan dikunyah-kunyah oleh para monster. Dan saat dia menengok ke belakang, sebuah mulut monster yang sangat besar dan mengerikan sudah siap menyambutnya sebagai hidangan pencuci mulut. Meski berhasil menghindar dan mendapatkan sebuah tembaknya, tetapi peluru-peluru yang dia tembakkan sama sekali tidak bisa memberikan luka pada tubuh si monster itu. Hingga saat dirinya sudah pasrah akan nasibnya, seorang tiba-tiba datang dan menghabisi si monster dengan sekali serang. Sung Jinwo sudah tiba di medan pertempuran. Lalu dengan skill Commander Authority-nya, Jinwo menghentikan pergerakan semua monster yang menyerangnya. Lalu menghabisi mereka semua dengan tebasan 2 golok pembunuh naganya. Sebagai langkah awal dirinya terjun ke medan laga, semua monster yang baru saja dia habisi langsung dia bangkitkan jiwanya untuk menambah amunisi pasukan bayangannya. Kehadiran Jinwo akhirnya dirasakan juga oleh Destruction Monarch. Yokmun, sang Monarch of Transfiguration, kemudian bertanya apakah sekarang sudah saatnya mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyerangnya. Namun, anehnya, Monarch of Iron Body sama sekali tidak merasakan kehadiran para pasukan bayangan di sekitar Shadow Monarch. Destruction Monarch curiga Jinwo berniat menghabisi semua pasukan musuh sendirian lalu menjadikan mereka semua sebagai tentara bayangannya yang baru guna menghindari perang terbuka dan demi bisa mengulur waktu. Di tempat lain, Ketua Wo Jinchul ternyata malah sedang duduk santai menyaksikan siaran berita di televisi yang mengabarkan kalau saat ini komplotan monster yang sudah selesai menghancurkan Kanada telah masuk dan mulai menghancurkan wilayah Amerika Serikat. Wo Jinchul pikir jika Amerika yang notabene memiliki kekuatan tempur terbesar di dunia saja bisa dibuat kocar-kacir seperti itu, lalu apa yang bisa dilakukan oleh umat manusia saat ini selain berdoa berharap akan datangnya keajaiban. Nah, di saat Ketua Wo Jinchul mulai kusyuk dalam berdoa, medan pertempuran sudah mulai dipenuhi kegelapan akibat pasukan Shadow Monarch. Kehadiran mereka seolah menjadi awal serangan balik dari pihak manusia. Di tempat lain, tanpa ampun, Jinwo membabat habis setiap monster yang dia temui, termasuk seekor monster raksasa yang berani-beraninya menyerangnya sendirian. Setelah keseimbangannya bubrah karena satu kakinya diamputasi oleh Jinwo, sang raksasa pun menjadi bulan-bulanan ratusan atau mungkin ribuan tentara bayangannya Jinwo. Saat itulah, segerombolan pasukan naga terbang tiba-tiba datang memenuhi langit. Namun, karena Jinwo tidak merasakan hawa keberadaan sang Destruction Monarch, dia yakin sang Raja Naga masih belum mau turun tangan. Sehingga yang perlu Jinwo lakukan saat ini hanyalah memberinya alasan agar terpaksa keluar untuk menghadapinya secara langsung. Jinwo lalu membangkitkan jiwa raksasa yang baru saja dihabisi yang langsung berhasil menangkap salah satu naga yang berseliweran di atasnya. Namun semburan api dari seekor naga yang sepertinya adalah pemimpin komplotan langsung sukses menghancurkan tubuh sang raksasa bayang dalam sekali serang. Hanya karena sukses menghabisi satu tentara bayangannya Jinwo, si komandan naga langsung berceramah panjang lebar sehingga dia tidak menyadari kalau posisi Jinwo saat ini sudah berada di atas kepalanya. Lalu tanpa basa-basi dan meneriakkan nama jurusnya, Jinwo langsung meluncur memenggal kepala komandan naga hanya dengan sekali tebasan saja. Seolah tahu kalau salah satu prajurit terkuatnya sudah dikalahkan, Destruction Monarch terlihat mulai bersemangat untuk menghadapi Jinwo yang dia kira saat ini sudah semakin kuat. Destruction Monarch kemudian memerintahkan Monarch of Transfiguration untuk tetap stay di tempat guna mempersiapkan serangan kejutan. Sementara Destruction Monarch-nya sendiri terlihat membuka beberapa portal sekaligus dan bersiap untuk turun tangan. Di tempat lain, para tentara militer terlihat berusaha mati-matian untuk menghentikan segerombolan monster hingga para hunter tiba. Namun seperti yang semua orang tahu, peluru senjata api sama sekali tidak mempan di hadapan para monster itu. Hingga pembantaian pun tidak bisa terelakkan lagi sampai Thomas Andre datang untuk menghentikan kengerian itu. Meski para monster itu kelihatan kuat, tetapi di hadapan Thomas Andre mereka bukanlah apa-apa, kecuali Monarch of Iron Body yang ternyata ikut dalam gerombolan tersebut. Karena sudah pernah melihat Thomas Andre kalah telak saat melawan Fangs Monarch, Monarch of Iron Body dengan pedenya bilang dia bisa saja memenggal kepala Thomas Andre bahkan sebelum dia mengedipkan matanya. Namun siapa sangka Thomas Andre tidak datang sendirian.
Segerombolan besar pasukan bayangannya Jinwo yang dipimpin oleh Belion juga ikut menempel di dalam bayangannya. Dan mereka semua langsung keluar begitu mendapatkan tantangan dari Monarch of Iron Body. Sadar kalau dirinya sudah masuk dalam jebakan, Monarch of Iron Body berniat langsung melaporkannya kepada Antares, sang Destruction Monarch. Tapi niatnya itu tidak bisa dilakukan karena Tusk sudah mengaktifkan sihir penghalang untuk memutus koneksi ke tempat Destruction Monarch. Monarch of Iron Body jelas sangat terkejut karena apa yang Jinwo lakukan saat ini sangat jauh berbeda dengan pola serangannya Ashborn yang selalu melakukan serangan langsung. Merasa taktik yang Jinwo lakukan sangat manusiawi sekali, Monarch of Iron Body terlihat sangat marah dan menganggap Jinwo tidak layak untuk disebut sebagai seorang monarch. Mendengar hal itu, Beru jelas langsung tersulut emosinya. Begitu juga dengan Monarch of Iron Body yang merasa sangat terhina karena seorang prajurit seperti Beru berani menghalangi seorang monarch seperti dirinya. Monarch of Iron Body pun langsung bertransformasi ke mode tempurnya untuk memberi pelajaran kepada para prajurit bayangannya Shadow Monarch. Sementara itu, di tempat lain, Jinwo dan Antares akhirnya berhadapan secara langsung untuk pertama kalinya. Sesaat sebelum duel dimulai, Antares merasa aneh karena koneksinya dengan Monarch of Iron Body tiba-tiba hilang begitu saja. Menurutnya hanya ada dua kemungkinan yang bisa menjelaskan hal itu. Pertama, Monarch of Iron Body berkhianat. Kedua, Shadow Monarch mengisolasinya. Lalu tanpa pidato terlebih dahulu, Antares langsung menyerang Jinwo menggunakan semburan api dari mulutnya yang membuat jalanan yang dilalui oleh Jinwo seketika berubah menjadi sungai lava. Sementara Jinwo bisa menghindari serangan pembuka tersebut dengan melompat terbang menggunakan kaisel. Begitu posisinya sudah cukup strategis, dia langsung mengeluarkan pasukan naga bayang yang sudah berhasil dia kumpulkan untuk menyerang sang Raja Naga dari angkasa. Di tempat lain, Liu Zigang terlihat berhasil mencincang seekor monster raksasa yang ada di hadapannya. Baginya, selama tidak bertarung di tengah lautan seperti sebelumnya, melawan para raksasa itu bukanlah masalah besar. Satu-satunya yang membuatnya merinding adalah ledakan energi sihir yang terjadi akibat bentrokan antara Sung Jinwo versus Antares yang terjadi beberapa blok dari tempatnya berada. Dengan hanya menggunakan satu tangannya, Antares berhasil menghalau setiap semburan api yang ditambahkan oleh para naga bayangnya Jinwo. Lalu Antares ngedumel soal strategi Jinwo mengirimkan segepok pasukannya untuk menyergap Monarch of Iron Body yang menurutnya pasti tidak akan ada gunanya. Lalu Jinwo terlihat menciptakan sebuah gate kemudian melompat masuk ke dalamnya. Antares yang berpikir kalau Jinwo pasti sedang berusaha kabur, buru-buru menyusul masuk ke dalam gate yang ternyata tembus ke tempatnya Monarch of Iron Body. Di sana seluruh pasukan Monarch of Iron Body sudah diekstrak menjadi tentara bayangannya Jinwo. Monarch of Iron Body-nya sendiri terlihat dalam kondisi yang cukup tragis karena tubuhnya saat ini sedang dipreteli oleh Beru dan Belion. Namun meski posisinya saat ini sudah sendirian di tengah-tengah kepungan tentara bayangannya Jinwo, Antares yang sempat memuji strategi yang Jinwo gunakan akhirnya mengeluarkan kartu asnya. Dengan menggunakan portal-portal yang disiapkan oleh Monarch of Transfiguration, Antares memanggil bala tentara naganya untuk balik menyergap pasukan bayangannya Jinwo. Antares pikir kemenangan saat ini sudah pasti berada di tangannya. Namun entah kenapa, Jinwo justru terlihat tersenyum senang, seolah semua sudah berjalan sesuai dengan rencananya. Begitu pasukan naganya Antares sudah datang, Jinwo langsung menarik semua tentara bayangannya. Melihat apa yang Jinwo lakukan, lagi-lagi Antares salah kaprah. Dia berpikir kalau Jinwo pasti sudah menyerah setelah melihat pasukan naganya yang begitu gagah dan banyak. Namun sedetik kemudian mata Antares langsung melotot. Begitu tahu kalau Jinwo bisa menggunakan kemampuan yang dia dapatkan dari runestone-nya Naga Chemist. Runestone Naga Chemist ternyata memberi Jinwo kemampuan untuk menggunakan semacam auman naga yang bisa membuat para naga jadi tidak berkutik karena tiba-tiba merasa jatuh dalam jurang keputusasaan. Lalu saat Antares terlihat bengong karena rencana jeniusnya sudah gagal lagi, Jinwo tiba-tiba menghampirinya lalu menyeretnya masuk ke dalam sebuah gate yang tembus ke pulau tempat kastilnya Jinwo berada. Jinwo bilang saat ini posisi mereka berada di sisi lain dari tempat yang tadi. Menurut Antares, pertempuran habis-habisan seharusnya lumayan menguntungkan bagi Jinwo yang memiliki pasukan sebanyak itu. Meskipun itu juga akan membuat energi sihirnya menjadi lebih cepat terkuras. Tapi Antares pikir memisahkan dirinya sejauh mungkin dengan pasukannya adalah strategi yang luar biasa. Nah, sebelum pertarungan terjadi, Antares sempat mengkritik ukuran kastilnya Jinwo yang menurutnya terlalu kecil untuk ukuran istana seorang monark. Namun bagi Jinwo, itu sudah cukup
cukup besar untuk dijadikan sebagai bangunan makam bagi sang Destruction Monarch. Antares kemudian berubah ke wujud naganya untuk menjalani duel dan menjadi ajang adu ketahanan apakah dia akan bisa mampu bertahan sampai pasukannya berhasil menemukan posisinya. Dan untuk menghadapi sang Raja Naga yang begitu perkasa, Jinwo pun mengeluarkan kembali seluruh pasukan bayangannya.